Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini disebutkan dari Amir bin Syu'biyah berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badar. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri, dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah, ya, ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu, ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya 4 hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang memanah ini, walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah, kalau dia memanah tidak pernah meleset, ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini, ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri, pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah, pada saat lagi terdesak, maka ada 2 perilaku, ada 2 kejadian, sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang, gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu, ya, zaman sekarang. Karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu, dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan, gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh, gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, itu kan 2700-an pada saat itu mendekati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang, sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada 2 hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan seperti saya sebutkan tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan, gitu ya. Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad irmi fidaka ummi abi wa ummi,
Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Gitu kan? Artinya posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata Sa'ad, saya jadi semangat memanah karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai memanah, dan setiap kali saya lepaskan panah, Sa'ad ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah, itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi satu kali narik itu 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-3-nya mati. Padahal ini besi badannya, jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi, pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Sa'ad melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya itu mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik, mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah, gitu kan. Saat mengatakan, saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang, saya lepaskan membunuh orang kafir, mati orang kafir yang kena, gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya. Saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan. Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan. Karena panahnya berat, gitu kan. Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya yang 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada. Mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh, karena mereka dari belakang datang. Ada satu di situ tokoh Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair. Saya lupa namanya, ini Jubair bin Mut'im kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada satu tokoh Quraisy yang meninggal, dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh, gitu kan. Memang Allah SWT tidak mengizinkan, karena kalaupun dia membunuh, berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya. Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekah, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini, ada kudanya, memang dia ahli perang. Kata Nabi SAW, iya. Kata dia, saya akan membunuhmu dengan kuda ini, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudamu. Nah, terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy tidak jadi menyerang Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat pasukan 2000 ini akan maju, dan yang memotivasi dia si fulan ini, Nabi SAW mengatakan kepada Ali, berikan kepada saya ya tombakmu. Diberikanlah tombak. Lalu Ali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pun mundur mengambil beberapa langkah ke belakang, kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar, gitu kan, melempar dan menuju ke orang tersebut, dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi, dan subhanallah ada celah itu di leher dia, di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya, itu antara itu dengan baju perangnya itu ada jeda yang diikat, yang ditaruh dengan semacam karet ya, semacam kain itu di situ. Maka tombak Nabi SAW sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ, ya, di luka itu. Maka orang ini pun ketakutan, nyusur darah, dan dia jatuh dari kudanya. Dia mengatakan, Muhammad sudah membunuh saya. Teman-temannya datang mengatakan, kau tidak apa-apa, cuma luka sedikit di leher kamu. Maka dia bilang, tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya sudah mati, gitu kan. Ya, saking takutnya dengan Nabi SAW. Ini tentu antum bisa kembali ke sirah, sudah saya jelaskan di YouTube juga sudah ada. Tapi yang jelas waktu itu dia pulang ke Mekah, dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara
perbuatan tersebut. Karena perilaku tadi lemparan tombak Nabi SAW membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju. Dan ini termasuk kiprah tadi yang saya sebutkan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau